Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Meli Juwita di Learning Journal pada pertemuan ke-14. Nah teman-teman, di pertemuan ke-14 ini merupakan pertemuan terakhir dari mata kuliah Public Speaking, dimana sudah tidak ada materi lagi di mata kuliah Public Speaking ini. Dan ya tentunya di hari terakhir mata kuliah Public Speaking ini itu sangat seru ya, jadi membuat suasana seru, dimana masih ada teman kelompok terakhir itu mempresentasikan tentang ice breaking. Nah, namun sebelum itu, sebelum kelas dimulai tentunya ada 2 orang terakhir yang ditunjuk ya. Nah itu ada 2 Nur. Yang pertama ada Nur Hasana atau yang biasa disebut Hana. Dia menunjukkan skincare-nya gitu tuh, dan merekomendasikan juga, dan itu menarik sekali ya teman-teman. Dan yang kedua ada Nur Fadila, ya Tedila kita nyebutnya. Dia menjelaskan jadi seperti mengajar gitu, menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Nah ya tentunya setiap seseorang yang ditunjuk untuk maju, ya aku, teman-teman kelasku, itu merupakan sebuah latihan agar kami bisa berdiri di depan banyak orang, menyampaikan suatu hal yang informatif tentunya, ataupun suatu hal yang menarik di depan banyak audiens. Yes, itu sebagai latihan, dan semoga kalian bisa mengimplementasikan ilmu atau pelajaran yang telah didapatkan selama belajar public speaking di mata kuliah ini. Nah, oke, langsung aja aku bahas pembahasan terakhir, yaitu mengenai ice breaking. Nah, tentunya teman-teman pasti udah gak asing banget dengan ice breaking. Ice breaking, kita sering kita sering menemukan ice breaking di setiap kegiatan. Mau itu di kegiatan seminar, misalkan ya, kegiatan kayak mengajar anak-anak atau pramuka gitu, itu biasanya banyak banget kan butuh ice breaking gitu. Nah, ice breaking itu apa sih? Jadi ice breaking itu adalah kegiatan kecil yang mengalihkan dari situasi yang menegangkan, situasi yang membuat mengantuk gitu ya, situasi yang tidak semangat, membosankan atau jenuh, itu menjadi situasi yang rileks, penuh semangat, tidak membuat mengantuk, serta ada perhatian dan rasa senang untuk mendengarkan atau melihat orang yang sedang berada di depan. Nah, tentunya seorang public speaker ya, siapapun, mau itu materi, MC, atau siapapun, itu bisa menggunakan ice breaking di tengah-tengah praktik public speakingnya gitu. Nah, tentunya public speaking itu mempunyai manfaat. Yang pertama nih, public speaking itu untuk bermanfaat untuk menghadirkan rasa kebersamaan. Ya, karena ice breaking itu kan untuk seluruh audiens, seluruh peserta, nggak cuma satu orang gitu. Karena berdasarkan pengertian yang tadi, tujuannya juga gitu kan, agar mereka itu merasa nggak bosan, nggak ngantuk gitu, dan bisa refresh kembali gitu ya. Terus dengan ice breaking juga tuh bisa menjalin kedekatan, kebersamaan, kedekatan gitu kan. Terus meningkatkan kreativitas, karena kan ice breaking itu ya sebuah kreativitas yang dibuat gitu untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Terus
melatih fokus juga. Nah, melatih fokus untuk audiens atau peserta gitu agar bisa fokus terhadap ice breaking yang diberikan, dan itu juga bisa membuat fokus gitu ke materi yang akan disampaikan nantinya. Dan ice breaking juga melatih kebersamaan atau kerjasama gitu ya. Nah, adapun jenis-jenis ice breaking itu bisa kita menyampaikan nih fun story atau cerita lucu gitu ya, kisah-kisah lucu, dan itu tujuannya tentu untuk membuat audiens atau peserta itu dapat terhibur ya, tidak bosan gitu kan, bisa ketawa gitu, karena kalau diam terus kasihan juga gitu ya audiensnya. Terus ice breaking juga bisa berupa lagu, nyanyian gitu kan, biar happy lagi. Terus ada tepuk-tepuk ya, mau itu tepuk tangan kayak atau tepuk kayak kalau di pramuka ada tuh tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 gitu. Nah, terus ada tebak-tebakan juga, itu termasuk ice breaking, dan permainan rakyat. Nah, di kelas kemarin kami itu mempraktikkan sebuah ice breaking ya. Ada ice breaking ini kayak apa ya? Judulnya tuh apa ceritamu. Jadi kayak sambung cerita gitu, sambung cerita. Terus ada ice breaking atau games tambah 1. Jadi apa ya? Itu kayak permainan angka sih, aku lupa lagi. Sebenarnya itu menarik karena melatih fokus juga gitu ya. Terus ada watermelon banana. Nah, ini seru, kemarin dipraktekin juga. Jadi kita berkelompok, dibuat ada 4 kelompok. Jadi ada watermelon, maksudnya kayak semangka, pisang, pepaya, satu lagi tuh jeruk. Nah, dari masing-masing kelompok itu mereka membuat suatu gerakan, dan ketika sudah punya gerakan masing-masing, itu nanti dinyanyi nih kayak watermelon, watermelon, banana, banana, yang itu tuh nyanyinya. Itu seru sih, bikin ketawa ya di kelas. Terus tadi itu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 gitu. Dan yang terakhir itu kami itu bermain apa ya, ice breaking atau permainan lingkaran besar, lingkaran kecil gitu. Terus ada siap tembak jedor. Itu seru banget sih ya, dan tentunya berkesan ya di akhir pertemuan public speaking. Jadi nggak cuma teori yang dibahas, tapi ada praktiknya juga. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai ice breaking dalam public speaking. Semoga materi ini bermanfaat meskipun sedikit, dan tentunya aku dan teman-temanku bisa mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama belajar public speaking di mata kuliah public speaking ini. Sekian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.